Suasana di Jalan Kakap, teman-teman. Akses dari Kota Tua atau Batavia Kota Tua menuju ke arah Museum Bahari, ke arah Kampung Susun Akuarium di sebelah utara, teman-teman. Sudah baik ya, teman-teman, jalur pedestrian dan jalannya relatif rapi. Ada mural-mural cantik di sebelah kanan, teman-teman. Halo teman-teman, saya sudah berada di sekitar Kanal Sodetan Bahari, Museum Bahari, teman-teman. Nah, di depan ada pasar ikan, ada pompa pasar ikan, dan di kejauhan ada bangunan yang relatif baru pada tahun 2022, teman-teman. 2001 ya, teman-teman. Kemudian fase keduanya dibangun 2022 adalah Kampung Akuarium, teman-teman. Di kejauhan juga ada 2 tower Masjid Luar Batang, teman-teman, yang direvitalisasi beberapa tahun lalu di masa kepemimpinan Bapak Anies Baswedan. Sepertinya sudah mulai rapi ya, teman-teman, kanal Sodetan Bahari, Museum Bahari. Terbebas dari sampah juga, teman-teman. Badan airnya sudah semakin baik ya. Ya, teman-teman, penampakan dari Sodetan Museum Bahari dilihat dari arah timur. Nah, ini di sebelah kanan adalah pompa pasar ikan. Jadi sekarang permukaan airnya sudah rata ya, sudah sama antara di sebelah kiri ada Kali Besar, kemudian di sebelah kanan ada Kali Ciliwung, lalu ada Sodetan Museum Bahari. Jadi beban aliran yang biasanya dialirkan pada saat kondisi normal ke waduk fluid sekarang sudah tidak terlalu bertumpu kepada waduk fluid, namun pompa pasar ikan juga sudah mulai berfungsi karena permukaan air sudah sama ya, teman-teman. Sebelum ada Sodetan Museum Bahari ini, permukaan air di Kali Ciliwung ini lebih tinggi dibanding Kali Besar ya, teman-teman, sehingga ada aliran balik yang mengarah ke waduk fluid, teman-teman. Nah, ini penampakan pelajak kecilnya, teman-teman. Ini terkait juga dengan pembangunan Sodetan Museum Bahari. Sudah semakin baik profil dari kawasan ini. Sudah ada pelajak kecilnya yang mengarah ke Museum Bahari, ke Sodetan juga, dan ke arah pasar ikan, berikut pompa pasar ikan. Semakin baik ya, teman-teman. Jakarta sudah banyak bertransformasi, berubah wajah, makin cantik, teman-teman. Nah, ini kondisinya, teman-teman. Anginnya sepoi-sepoi di sekitar Museum Bahari ini. Kalinya kian bersih, teman-teman. Nah, ada bapak-bapak dari Dinas Lingkungan Hidup yang sedang berkegiatan. Nah, teman-teman, sudah semakin keren ya. Nah, ini wujud dari naturalisasinya oleh Pemprov DKI adalah salah satunya penggunaan dari bronjong, teman-teman, secara bertingkat ya. Jadi tidak seluruhnya bagian dari tepian dari kali digunakan seed pile gitu ya, tapi sebagian digunakan juga bronjong untuk berkembang biaknya ekosistem dari kali tersebut ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Siang ini Ruda TVM sudah berada di Jalan Pasar Ikan. Nah, ingin melihat perkembangan di sekitar Jalan Pasar Ikan, terutama terkait dengan Sodetan Museum Bahari ya, teman-teman. Sepertinya sudah mulai tuntas ya, teman-teman. Sudah tuntas mungkin, hanya beberapa finishing yang terkait dengan landscaping.
Namun sepertinya area material dari kontraktor juga masih tersedia, masih ada. Kemudian kemungkinan merupakan pekerjaan tambah kurang ya teman-teman. Coba kita intip ke area sodetannya teman-teman ya. Jadi ada bagian yang ram menuju ke sodetan teman-teman. Kemungkinan ini untuk naik turun dari alat berat dalam rangka normalisasi atau maintenance aliran kali teman-teman ya. Nah ini teman-teman, sodetan Museum Bahari dari sisi timur. Di arah depan saya ada Kali Ciliwung, kemudian ke kiri ada Pompa Pasar Ikan, ke kanan ada aliran Kali Besar, yang ke arah selatannya adalah Batavia Kota Tua ya teman-teman. Lalu juga ada aliran yang ke arah Waduk Pluit yang ke arah kanannya. Nah ini penampakan dari sodetan Museum Bahari teman-teman. Merupakan proyek Pemprov DKI 942 pengendalian banjir Jakarta yang berada di Kali Ciliwung dan Kali Besar. Jadi sebagai salah satu bagian dari upaya mengurangi genangan di sekitar Kali Ciliwung Hilir, yaitu Museum Bahari teman-teman ya. Dimana di depan ada semacam kali juga yang tidak bisa pembuangannya dilakukan ke arah utara, ke arah Pelabuhan Sunda Kelapa, karena sudah dibuatkan tanggul sebelumnya teman-teman ya, sudah dipagar, sehingga tidak lagi ada aliran yang dari selatan menuju ke utara. Nah sodetan ini untuk membagi aliran tersebut sehingga bisa dibuang ke arah Kali Ciliwung ini teman-teman ya, dan masuk ke Pompa Pasar Ikan ya teman-teman ya. Nah ini di sodetan ini ada bekas peninggalan kolonial juga teman-teman ya, yaitu konstruksi dari landasan sebuah jembatan di mana pada tahun kurang lebih 1800-an ya teman-teman, ada jembatan antara Museum Bahari yang dulu sebagai gudang teman-teman, gudang dari rempah-rempah yang menampung rempah-rempah dari berbagai kawasan di Indonesia Timur, dan pasar ikan. Jadi jembatan tersebut lalu kemungkinan tidak berfungsi setelahnya, lama juga, namun sampai sekarang fondasinya masih ada teman-teman, dan sengaja tidak dibongkar sebagai bukti dari peninggalan tersebut ya, di semacam cagar budaya juga ya teman-teman. Nah ini penampakan landscapingnya juga sudah mulai ada tanaman-tanaman hiasnya teman-teman, dan tanaman yang pohon besar namun sepertinya belum bertunas. Nah ini menjadi PR bila mana nanti tidak tumbuh, harus di replace tentu saja ya teman-teman ya. Nah ini sudah ada bagian juga yang menjadi pekerjaan landscaping, penanaman rumput. Semoga semakin cantik ya hari ini teman-teman, dengan adanya ruang terbuka biru dan ruang terbuka hijau di sekitar Museum Bahari, sehingga destinasi Museum Bahari menjadi lebih menarik. Dan di kejauhan juga ada kampung akuarium yang sudah mau tuntas juga. Ada bagian yang fase 2 yang sedang on progress teman-teman, sedangkan fase pertama sudah selesai pada tahun 2021 ya, 17 Agustus 2021. Waktu itu diresmikan oleh Bapak Anies Baswedan dalam momentum perayaan kemerdekaan. Nampakan dari sodetan Museum Bahari teman-teman, banyak siswa-siswi yang sedang berkunjung ke Museum Bahari. Lihat nomor kendaraannya Z dari sekitar Parahyangan Timur ya teman-teman. Coba kita telusuri jalur pedestriannya teman-teman. Sudah baik. Jadi ruang terbuka hijau baru di sekitar Museum Bahari. Ada jalur pedestrian di seberang juga ada ya teman-teman ya. Nanti kita akses juga ke arah sana. Nah ini teman-teman,
penampakan dari Sodetan Museum Bahari dan ruang terbuka hijau baru, jalur hijau dan jalur pedestrian di depan persis Museum Bahari di Jalan Pasar Ikan, teman-teman. Masih ada pekerjaan sekitar lampu penerangan sepertinya, teman-teman ya, dan landscaping finishing. Ada bench tempat duduk, teman-teman, dan di beberapa titik juga ada tempat sampah yang di folder melalui 3 folder. Ada organik, anorganik, dan B3 berbahaya ya. Nah, teman-teman, ada jembatan baru yang juga dalam kerangka pembangunan Sodetan ini, teman-teman, yang melintas di menghubungkan Kampung Akuarium, teman-teman. Dan ada proyek juga pasar. Ini sepertinya proses pembangunan pasar milik Sarjaya mungkin ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman, salah satu dari bagian dari ruang terbuka hijau di sekitar Museum Bahari adalah ada tangga yang mengarah ke sungai, teman-teman, ke arah Sodetan. Cukup menarik, teman-teman. Bila mana pohon-pohon sudah bertunas dan rindang, tentu akan menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi, teman-teman. Masih ada pekerjaan yang menjadi bagian dari kontraktor sepertinya, teman-teman ya. Ini juga masih ada hunian sementara atau alat-alat yang disimpan di dalam bagian ini. Belum dievakuasi juga. Betul, pembangunan Pasar Jaya, teman-teman ya. Jadi sekarang lebih menarik lagi setelah Sodetan selesai. Tentu saja dalam waktu yang tidak terlalu lama juga akan ada penyelesaian fase 2 dari Kampung Akuarium plus pembangunan Pasar Jaya. Nah, ini di sebelah kanan ada Pasar Ikan yang mungkin sudah menjadi museum ya, teman-teman. Jadi semakin lengkap destinasi wisata di sekitar ini, teman-teman, dan semakin menarik. Jadi ada 4 outlet, teman-teman, aliran yang dari arah barat disalurkan melalui pipa ke arah Sodetan untuk menambah fungsi dari pompa pasar ikan untuk mendukung pengendalian banjir dalam keseharian ya, teman-teman, tidak hanya saat terjadi luapan tentunya. Nah, ini bangunan pasar heksagonal atau pasar ikan ya, teman-teman, abad ke-20. Nah, teman-teman, yang membedakan adalah belakangan Jakarta menjadi informatif ya, teman-teman. Kawasan pasar ikan, dan ada beberapa penjelasan destinasi yang menarik di sekitarnya. Ada pasar heksagonal, lalu ada tempat pelelangan ikan. Jadi cukup informatif ya, teman-teman. Sekarang Jakarta semakin menarik. Kampung Susun Akuarium berada di depan saya. Fase 2 sudah menjelang usai juga, sedang proses penyelesaian atau finishing, di mana bangunan yang fase 2 adalah ada blok C, blok A, dan blok E. Sementara yang existing atau fase 1 adalah blok B dan D. Nanti coba kita mendekat juga ya, teman-teman ya. Nah, sekarang ada jalur pedestrian yang sangat menarik, teman-teman. Lebar jalur pedestriannya. Kita bisa melihat ke arah Museum Bahari, ke arah Sodetan Museum Bahari. Cantik, teman-teman. Semakin baik kondisi Jakarta, ada lampu penerangan juga. Luar biasa kinerja dari Pemprov DKI pada tahun 2022, beberapa proyek yang terkait pengendalian banjir, dan tentu saja rekonstruksi dari hunian warga di yang tergusur sudah usai juga, teman-teman ya, menjelang usai. Nah, ini teman-teman,
penampakan dari jalur pedestrian atau jalur hijau di sodetan Museum Bahari. Sangat cantik teman-teman, coba kita eksplor ke arah timur ya. Lebar sekali teman-teman, luar biasa. Saya mengapresiasi kinerja Pemprov DKI pada tahun 2022 yang berhasil menuntaskan sodetan Museum Bahari berikut penataan di sekitar kawasan ini ya teman-teman, kawasan pasar ikan. Nah ini teman-teman ya, lampu penerangannya juga estetik ditandai dengan kemudi kapal dan jangkar teman-teman, sesuai dengan karakteristik atau penanda di kawasan ini, yaitu kawasan pelabuhan. Nah, Museum Bahari Fahuisen V Batavia 1652 teman-teman ya. Museum Bahari, penyimpanan hasil komoditi seperti rempah, kopi dan teh, tembaga, timah dan tekstil. Menara Syah Bandar dibangun 1839. Pemantau kapal-kapal yang keluar masuk kota Batavia lewat jalur laut. Nah teman-teman ya, Museum Bahari diresmikan tahun 1977 di masa Orde Baru hingga saat ini ya teman-teman. Ini penampakan Museum Baharinya, luar biasa, bisa menyulap daerah yang belakangan sebelumnya, maksud saya, terkesan kumuh menjadi semakin baik ya teman-teman. Saya bisa berjalan-jalan di tepian kali atau sodetan Museum Bahari dengan nyaman teman-teman, karena jalur pedestriannya lebar, jalur hijaunya juga sudah mulai baik, ada tanaman dekoratif dan pohon pelindung ya teman-teman. Seru ya teman-teman, bisa melihat Menara Syah Bandar. Jadi sekarang Menara Syah Bandar tidak lagi dikelilingi oleh kawasan yang kusut, tapi sudah berubah menjadi kawasan yang menarik teman-teman ya. Nah di kawasan ini, yang di jalur pedestrian di sebelah utara belum ada tempat duduk, terlihatnya di sebelah selatan ya teman-teman. Kita coba mendekat ke arah pondasi dari jembatan era kolonial teman-teman. Nah ini penampakannya teman-teman, dua buah pondasi dari jembatan di masa era kolonial. Ini di ujung teman-teman, ujung timur, rupanya ada tempat duduk juga. Nah teman-teman, seperti ini ya pemandangannya, indah sekali. Kita coba kembali ke arah barat teman-teman. Pasar ikan teman-teman. Nah ini sedang ada pembangunan Perumda Pasar Jaya. Jadi di samping pasar ikan yang sudah menjadi museum sepertinya. Nah ini kawasan yang menjadi kawasan Pemprov DKI, dibangun Perumda Pasar Jaya untuk mengaktifkan kembali pasar di sekitar ini teman-teman ya. Samping persis di Kampung Akuarium teman-teman, akan menambah nilai tambah tentu saja. Menjadi destinasi yang sangat baik teman-teman, cukup luas dan bangunannya sepertinya kembali ke era masa lalu ya teman-teman, rekonstruksi dari masa kolonial, tidak dalam bentuk pilar-pilar beton tapi menggunakan pilar-pilar kayu. Luar biasa Perumda Pasar Jaya teman-teman. Proyek yang berjalan mulai tahun 2022 teman-teman. Nah ini teman-teman, jadi restorasi bangunan pasar heksagonal ikan luar batang teman-teman ya, dibangun oleh Perumda Pasar Jaya. Jadi tidak menggunakan tiang-tiang beton tapi menggunakan kayu ya teman-teman, jadi rekonstruksi ya. Ini penampakan sodetan Museum Bahari di samping dari Kampung Akuarium.
ada tamannya teman-teman ya. Jadi, nah ini sebenarnya bagian yang menghadap di hadapan saya adalah terhubung dengan akses ke waduk fluid teman-teman ya. Namun tidak bisa dibuang ke arah utara dari Kampung Susun Akuarium karena sudah ditanggul ya teman-teman menggunakan seat pile. Akhirnya sebagian dialirkan melalui sodetan teman-teman ya ke arah timur yang memang ketinggiannya sudah sangat berbeda ya teman-teman. Jadi pompa pasar ikan sekarang sudah berfungsi tidak hanya saat terjadi luapan Sungai Ciliwung, tapi sudah difungsikan sehari-hari sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir di sekitar Kampung Susun Akuarium dan Museum Bahari teman-teman. Coba kita lihat lagi di sisi lainnya teman-teman ya. Jadi area biru dan area hijau teman-teman, RTB dan RTH tentu saja teman-teman ya. Sungainya sudah bebas dari sampah teman-teman. Ada alat untuk pengambilan ya. Ini sisi lain teman-teman dari sodetan Museum Bahari, bagian dari tamannya. Sangat menarik teman-teman. Bagian yang awalnya terkesan suram, kumuh, sekarang sudah menjadi bagian yang layak dikunjungi teman-teman. Kampung Susun Akuarium di sebelah barat dan di arah utaranya ada Pelabuhan Sunda Kelapa. Ini tower A dan E teman-teman yang sudah usai juga dibangun dalam fase penyelesaian atau finishing teman-teman. Luar biasa effort dari Pemprov DKI, janji-janji yang diberikan kepada warga dipenuhi dengan baik teman-teman. Oh ternyata cukup panjang teman-teman. Bagian yang menjadi plazanya. Jadi ada pintu air utara, Museum Bahari, dan Menara Syah Bandar. Ini bagian-bagian di sekitar kawasan Museum Bahari ya teman-teman yang menjadi destinasi. Nah ini baru pertama kali saya menginjak ke arah bagian ini teman-teman, karena mungkin baru selesai juga ya. Cukup luas teman-teman, luar biasa. Pemprov DKI saya sangat surprise dan menghargai upaya ini untuk penataan kawasan ini menjadi kawasan yang layak kunjung teman-teman. Lampu-lampu sedang diuji coba dinyalakan, termasuk juga lampu estetik. Masih ada 1-2 titik yang sedang dipasang teman-teman. Nah ini teman-teman, sepertinya belum sepenuhnya diserah terimakan ke Pemprov DKI teman-teman, karena belum ada petugas yang bekerja di sini. Kemungkinan ini masih fase pemeliharaan oleh kontraktor teman-teman. Nah ada bagian ram, ada juga tangga teman-teman. Nah ini juga belum dilakukan pembersihan teman-teman, masih kemungkinan masih di tangan kontraktor. Masih ada kabel-kabel untuk uji coba lampu. Nah ini teman-teman ya, jadi ada gambaran ya teman-teman bahwa di sekitar Museum Bahari, salah satu dari program 942 pengendalian banjir Jakarta adalah sodetan Museum Bahari teman-teman, di mana ada bagian ruang terbuka biru dan ruang terbuka hijau yang sudah dibangun maksud saya. Saat ini dalam fase pemeliharaan, sedang ada pekerjaan general cleaning teman-teman di bagian dari barat. Coba kita mendekat juga ke arah sana. Nah ini teman-teman ya, sangat-sangat menarik teman-teman. Wilayah yang sebelumnya kemungkinan dihuni oleh bangunan-bangunan yang tidak semestinya sekarang sudah terbebas dan menjadi ruang terbuka
hijau dan ruang terbuka biru yang menarik untuk dikunjungi. Nah, teman-teman, sudah ada pekerjaan general cleaning oleh kemungkinan kontraktor, teman-teman ya. Semoga menjadi semakin baik, lebih menarik. Nah, ini penampakannya teman-teman ke arah Kampung Susun Akuarium. Teman-teman, pembangunan di area ini cukup paralel, teman-teman ya. Ada sedetan museum bahari yang sudah hampir tuntas juga, yaitu pembangunan RTB, ruang terbuka biru dan ruang terbuka hijaunya, teman-teman. Nah, jadi ada output atau inlet dari sisi sebelah barat ya teman-teman, yang mengarah ke sedetan museum bahari berupa 4 pipa pembuangan ya teman-teman, dialirkan ke sedetan museum bahari. Gunanya tentu saja untuk mengurangi volume air yang berada di sebelah barat ini teman-teman ya, karena di sisi utara dari museum bahari tentu saja sudah ada barrier berupa tanggul yang tidak memungkinkan untuk membuang air ke laut teman-teman ya, sehingga dialirkan ke arah timur, di mana di sebelah timurnya ada pompa pasar ikan teman-teman ya. Terlihat ada 4 pipa cukup besar yang menjadi pembuangan ya teman-teman. Secara keseluruhan kawasan ini akan menjadi bagian yang menarik untuk dikunjungi teman-teman. Jadi ada bagian hal-hal yang bersejarah di museum bahari, kemudian ada rekonstruksi dari pasar ikan yang menjadi era kolonial dihadirkan ke era sekarang. Dan Kampung Susun Akuarium yang menjadi hunian warga yang tergusur di masa lalu dan sekarang sudah hampir selesai juga teman-teman.